Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan eksponen. Ini bentuk yang ketiga. Bentuk persamaan eksponen yang ketiga yaitu bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Jadi bilangan pokoknya itu lebih dari 0 dan bilangan pokoknya tidak sama dengan 1. Nah, kalau ada bentuk persamaan eksponen A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, itu jika dan hanya jika fx-nya itu sama dengan gx. Jadi kalau ada A pangkat fx itu akan sama dengan A pangkat gx jika dan hanya jika fx-nya sama dengan gx atau pangkatnya sama. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya nilainya juga akan sama. Jadi nanti untuk menyelesaikan persamaan eksponen bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, itu berarti kita harus menyamakan dulu bilangan pokoknya. Nanti kalau bilangan pokoknya sudah sama, maka nilai pangkatnya juga akan sama. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 6 pangkat 2x dikurangi 4 sama dengan 36 pangkat 2x ditambah 3. Nah, di sini bilangan pokoknya ini masih belum sama, berarti pangkatnya di sini juga masih belum sama. Langkah yang pertama, untuk penyelesaian persamaan eksponen bentuk seperti ini, itu berarti bilangan pokoknya, bilangan yang bawah ini, itu harus kita buat sama. Kita samakan dulu. Di sini ada 6, jadi yang di ruas kiri bilangan pokoknya 6, yang di ruas kanan bilangan pokoknya 36. Berarti harus kita buat sama. Kira-kira berapa supaya ini bisa menjadi sama? Yang satunya 6, yang satunya 36. Berarti kita buat bilangan pokoknya di sini adalah 6. Jadi yang ruas kiri tetap 6 pangkat 2x dikurangi 4, yang ruas kanan 36 itu bisa kita tulis sebagai 6 pangkat 2. Jadi 36 itu sama dengan 6 pangkat 2, terus kemudian pangkatnya ini 2x ditambah 3 kita tulis lagi di sini. Berarti 6 pangkat 2 dalam kurung pangkat 2x ditambah 3. Nah, kemudian kalau ada pangkat double seperti ini, menurut sifat bentuk pangkat, jadi menurut sifat bentuk pangkat yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, itu berarti pangkatnya dikalikan. Jadi kalau ada pangkat double seperti ini berarti pangkatnya dikalikan. Berarti yang ruas kiri itu sama dengan 6 pangkat 2x dikurangi 4 sama dengan yang ruas kanan pangkatnya kita kalikan 2 kali 2x berarti 4x, 2 kali 3 berarti 6. Sehingga yang ruas kanan itu menjadi 6 pangkat 4x ditambah 6. Nah, kalau sudah seperti ini bilangan pokoknya sudah sama. Ruas kiri bilangan pokoknya 6, yang ruas kanan bilangan pokoknya juga 6. Nah, menurut sifat persamaan eksponen tadi, kalau ada bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx itu maka fx-nya itu akan sama dengan gx. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, maka nilai pangkatnya juga akan sama. Di sini bilangan pokoknya sudah sama, berarti pangkatnya nilainya juga sama. Nah, berarti pangkatnya yang di ruas kiri 2x min 4, yang di ruas kanan pangkatnya 4x ditambah 6, berarti 2x min 4 itu sama dengan 4x ditambah 6. Nah, kemudian yang ada variabel x-nya kita jadikan 1, yang konstanta tidak ada variabelnya kita jadikan 1 dengan yang tidak ada variabelnya. Berarti ini 4x-nya kita pindah ke ruas kiri, min 4-nya kita pindah ke ruas kanan. 4x-nya kita pindah ke ruas kiri menjadi min 4x. Kemudian min 4-nya kita pindah ke ruas kanan itu menjadi plus 4.
Berarti yang di ruas kiri menjadi 2x min 4x sama dengan 6 ditambah 4. 2x dikurangi 4x berarti min 2x sama dengan 6 tambah 4 berarti 10. Sehingga x-nya sama dengan 10 dibagi negatif 2 berarti x-nya sama dengan negatif 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5. Jadi himpunan dari penyelesaian 6 pangkat 2x dikurangi 4 sama dengan 36 pangkat 2x ditambah 3 itu himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5. X-nya berarti nilainya adalah negatif 5. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. 4 pangkat X dikurangi 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 pangkat 3X ditambah 1. Nah, ini gimana? Nah, penyelesaiannya juga sama. Langkah yang pertama, bilangan pokoknya itu harus kita buat sama. Nah, di sini ada bentuk akar. Bentuk akar itu kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat. Berarti ini kalau bilangan pokoknya mau kita buat sama, yang 1 4, yang 1 8, kira-kira bisa kita buat bilangan pokok berapa? Nah, berapa pangkat berapa sama dengan 4 dan berapa pangkat berapa sama dengan 8 yang memuat bilangan pokok yang sama. Berarti di sini kita buat bilangan pokoknya adalah 2. Nanti 4 itu bisa kita tulis 2 pangkat 2, 8 itu bisa kita tulis 2 pangkat 3. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat dulu. Bentuk akarnya kita ubah menjadi bentuk pangkat dulu. Yang di ruas kiri berarti 4 itu kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Kemudian pangkat lagi X min 2 ini, pangkatnya kita tulis lagi. Kemudian yang di sebelah kanan, bentuk akarnya kita ubah menjadi bentuk pangkat, berarti menjadi 8 pangkat 3x ditambah 1 pangkat 1/3. Jadi kalau di sini ada akar pangkat 3, berarti di sini pangkatnya 1/3. Nah, kalau kalian lupa ini bisa dilihat lagi video saya yang sifat-sifat bentuk pangkat, sifat-sifat pangkat eksponen di video yang kemarin. Nah, selanjutnya setelah kita ubah ke dalam bentuk pangkat, berarti yang di ruas kiri itu pangkatnya kita kalikan. Berarti menjadi 2 pangkat 2 kali X min 2 sama dengan, nah ini 8-nya kita ubah. 8-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Ini pangkatnya 3X ditambah 1 kita kalikan dengan 1/3. Berarti menjadi 3X ditambah 1/3. Nah, selanjutnya pangkatnya kita kalikan, berarti 2 pangkatnya 2 kali X menjadi 2X, 2 kali min 4, 2 kali min 2 itu menjadi min 4, sama dengan yang di ruas kanan, berarti 3 kali 3X ditambah 1/3, 3 kali 1/3, berarti ini habis, berarti tinggal 3X ditambah 1. Nah, yang di ruas kiri itu 2 pangkat 2x dikurangi 4, yang di ruas kanan di sini 2 pangkat 3x ditambah 1. Berarti di sini bilangan pokoknya sudah sama. Berarti kalau bilangan pokoknya sudah sama, menurut persamaan eksponen yang tadi, kalau bilangan pokoknya sudah sama, berarti pangkatnya juga sama. Berarti ini 2x dikurangi 4 itu sama dengan 3x ditambah 1. Jadi bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya sama. Berarti 2x min 4 sama dengan 3x ditambah 1. Yang ada variabelnya kita jadikan 1. Berarti yang 3x kita pindah ke ruas kiri, min 4-nya kita pindah ke ruas kanan. 3x kita pindah ke ruas kiri menjadi min 3x, min 4 kita pindah ke ruas kanan menjadi plus 4. Nah, 2x dikurangi dengan 3x nilainya adalah negatif x. 1 ditambah 4 berarti nilainya adalah 5. Min x sama dengan min 5 berarti x-nya sama dengan min 5. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5. Berarti nilai x
dari 4 pangkat X min 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 pangkat 3X ditambah 1, itu nilai X-nya sama dengan negatif 5. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Tentukan nilai X dan Y yang memenuhi sistem persamaan 3 pangkat 2X ditambah Y dikurangi 2 sama dengan 9 pangkat 2X ditambah 2Y dikurangi 5. Kemudian persamaan keduanya 5 pangkat X min Y ditambah 4 sama dengan 125 X min Y ditambah 2. Jadi di sini kita menentukan nilai X dan Y dari sistem persamaan. Tapi sistem persamaan di sini adalah sistem persamaan bentuk pangkat eksponen, bukan sistem persamaan linear. Mungkin yang pernah kalian pelajari di MTS itu sistem persamaan linear. Di sini itu adalah sistem persamaan eksponen. Nah, penyelesaiannya itu sama, kita cari satu persatu dulu. Dari persamaan yang pertama. Nah, ini dari persamaan yang pertama, persamaan yang atas. Berarti 3 pangkat 2X ditambah Y dikurangi 2 sama dengan 9 pangkat 2X ditambah 2Y min 5. Nah, ini sama langkahnya. Bilangan pokoknya harus kita buat sama. Yang 1 3, yang 1 9, berarti bilangan pokoknya kita buat 3. Jadi 3 pangkat 2X ditambah Y dikurangi 2 sama dengan 9, itu kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Kemudian pangkatnya 2X ditambah 2Y dikurangi 5. Nah, di sini ada pangkat double, berarti pangkatnya harus dikalikan. Yang ruas kiri kita tulis tetap, yang ruas kanan pangkatnya kita kalikan. 2 kali 2X berarti 4X, 2 kali 2Y berarti 4Y, 2 kali min 5 berarti min 10. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, berarti pangkatnya nilainya juga sama. Nah, berarti pangkatnya 2X ditambah Y dikurangi 2 sama dengan 4X ditambah 4Y dikurangi 10. Yang ada variabelnya itu kita pindah ke ruas kiri, yang tidak ada kita pindah ke ruas kanan. Nah, berarti 4X ditambah 4Y-nya kita pindah ke ruas kiri, min 2-nya kita pindah ke ruas kanan. Nah, 2X ini 2X ditambah 3Y sama dengan 8. Atau supaya nanti lebih mudah tidak muncul negatif, karena di sini yang lebih besar itu 4X-nya itu 4X itu lebih besar dari 2X dan 4Y itu lebih besar dari Y, maka negatif 10-nya kita pindah ke ruas kiri, 2X ditambah Y-nya kita pindah ke ruas kanan. Berarti kalau 2X-nya kita pindah ke ruas kanan berarti menjadi min. Berarti 4X dikurangi 2X berarti nilainya adalah 2X. Nah, 4Y-nya dikurangi dengan Y, karena Y-nya kita pindah ke ruas kanan, di sini Y-nya plus, berarti kalau dipindah menjadi min. Berarti 4Y min Y, 4Y dikurangi Y nilainya adalah 3Y. Nah, min 10-nya kita pindah ke ruas kiri. Di sini min 10, kalau dipindah ruas menjadi plus 10. Berarti plus 10 dikurangi 2. 10 dikurangi 2 nilainya adalah 8. Berarti 2X ditambah 3Y sama dengan 8. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Nah, kemudian dari persamaan yang kedua ini 5 pangkat X min Y plus 4 sama dengan 125 pangkat X min Y plus 2. Nah, itu caranya sama. Bilangan pokoknya kita buat sama, yang 1 5, yang 1 125. 125 itu sama dengan 5 pangkat berapa? Jadi 125 itu sama dengan 5 pangkat 3. Yang ruas kiri kita tulis tetap, yang ruas kanan itu berarti 5 pangkat 3 pangkat X min Y ditambah 2.
Nah, kemudian yang ruas kanan pangkatnya kita kalikan. 3 kali X berarti 3X, 3 kali min Y berarti min 3Y, 3 kali 2 berarti 6. Nah, di sini bilangan pokoknya sudah sama, berarti pangkatnya nilainya juga sama. Berarti ini X min Y ditambah 4 sama dengan 3X min 3Y ditambah 6. Nah, ini kurang X penulisannya. Jadi, X min Y ditambah 4 sama dengan 3X min 3Y ditambah 6. Nah, yang kecil, jadi X min Y-nya kita pindah ke ruas kanan. 6-nya ini kita pindah ke ruas kiri. Berarti, atau yang 3X min 3Y-nya kita pindah ke ruas kiri. Sama saja ya, dibolak-balik karena penjumlahan itu bersifat komutatif, dibolak-balik sama tempatnya. Jadi X-nya X ini 3X kita pindah ruas menjadi min 3X. Jadi X min 3X dikurangi Y yang ini, kemudian min 3Y-nya kita pindah ke sini, pindah ke ruas kiri menjadi plus 3Y sama dengan 6. Plus 4 kita pindah ke ruas kanan menjadi min 4. X dikurangi 3X berarti ketemu ini min 2X. Min Y ditambah 3Y berarti ketemu plus 2Y sama dengan 6 dikurangi 4 berarti 2. Nah, ini kita kalikan dengan negatif supaya 2X-nya ini nilainya positif. Nah, kalau kita kalikan negatif berarti min 2X-nya kali negatif berarti menjadi 2X, 2Y-nya kita kalikan negatif menjadi min 2Y, 2-nya kita kalikan dengan negatif menjadi min 2. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Persamaan yang pertama ini, persamaan yang kedua ini. Nah, selanjutnya, dari persamaan 1 dan 2 itu diperoleh. Jadi ini persamaan yang pertama tadi, ini persamaan yang kedua. Nah, ini kita eliminasi. Jadi dieliminasi. Dieliminasi berarti dihilangkan salah satu variabelnya. Nah, di sini variabel yang sama itu adalah X. X yang atas 2X, X yang bawah 2X. Nah, supaya hilang, itu berarti di sini harus kita kurangi. 2X dikurangi 2X berarti nilainya 0. 3Y dikurangi dengan min 2Y berarti nilainya adalah 5Y. Jadi 3Y min jejer berarti dikalikan berubah menjadi plus, berarti menjadi plus 5Y. 8 dikurangi min 2, ini minnya jejer lagi, 8 min 2 berarti nilainya adalah 10. Berarti Y-nya adalah 10 dibagi 5, nilainya adalah 2. Nah, selanjutnya kita substitusi Y sama dengan 2 itu ke salah satu persamaan. Bisa kita substitusi ke persamaan 1 atau bisa kita substitusi ke persamaan 2. Di sini saya memilih disubstitusi ke persamaan 1. Jadi persamaan 1 yang ini. 2X ditambah 3Y sama dengan 8. Y-nya itu kita ganti dengan 2. Berarti persamaannya menjadi 2X ditambah 3 kali 2 sama dengan 8. Berarti 2X ditambah 3 kali 2 itu 6 sama dengan 8. Kemudian 6-nya kita pindah ruas. Berarti 2X sama dengan 8 dikurangi 6. 2X-nya sama dengan 2. X-nya berarti 2 dibagi 2, nilainya adalah 1. Nah, sudah ketemu nilai X dan Y. X-nya berarti sama dengan 1, Y-nya berarti sama dengan 2. Nah, ini penyelesaian dari sistem persamaan eksponen. Jadi sistem persamaan eksponen, bukan sistem persamaan linear. Kalau sistem persamaan linear seperti ini. Tapi ini tadi adalah sistem persamaan eksponen. Ketemu nilai X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. Jadi kuncinya di bentuk persamaan eksponen yang ketiga ini
itu masih tetap sama. Jika bilangan pokoknya sama, berarti nilai pangkatnya juga sama. Maka dari itu, kalau ada persamaan eksponen bilangan pokoknya tidak sama agar bisa diselesaikan, berarti bilangan pokoknya harus kita buat sama. Itu kuncinya untuk persamaan eksponen bentuk yang ketiga. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.